Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini, Sabtu 17 Februari 2024, bersama saya Isabella Kambuno. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan atas anugerah keselamatan, nafas kehidupan, dan kesehatan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat memulai hari yang baru untuk berkarya sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban kami mohon pimpinan Roh Kudus agar kami dapat bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan hari ini berjudul Love is Giving. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita bisa memberi tanpa mencintai, tetapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Cinta itu memberi dengan sengaja dan karena kemurahan hati. Ketika kita mencintai, kita akan memberi segala yang kita miliki. Besarnya cinta akan berbanding lurus dengan pemberian kita. Cinta akan tetap abstrak sampai kita dapat melihat tindakan yang dihasilkannya, yaitu memberi. Jika kita berpikir kita mencintai seseorang, namun tidak pernah memberikan waktu dan sumber daya kita kepada orang tersebut, maka kita menipu diri sendiri. Di dalam Alkitab, kata Ibrani untuk cinta adalah ahava, yang berasal dari kata Ibrani hav, yang berarti memberi. Memberi merupakan akar kata cinta dan merupakan akar dari tindakan kasih. Bapa di sorga karena kasih-Nya memberikan putranya Yesus, dan ini merupakan standar tertinggi dari kasih. Kasih Tuhan bagi dunia dan setiap orang seumpama pancaran sinar matahari, diberikan tanpa pandang bulu, bagi seorang penjahat hingga bayi yang paling lugu. Perintah Tuhan kepada kita untuk mengasihi sesama juga menggunakan standar ini. Kasih kita harus berlaku bagi semua orang. Perintah untuk mengasihi mudah untuk kita taati terhadap mereka yang menjadi berkat dalam hidup kita. Tetapi Tuhan juga menempatkan orang-orang di hidup kita yang membuat perintah ini jadi menantang, yaitu orang-orang sulit dan yang menyakiti kita. Ketika kita menerima Kristus di dalam hidup kita melalui iman percaya kepadanya, kasih Tuhan ada dalam diri kita. Kasih Tuhan memberi kita kedamaian, sehingga ada ketenangan di tengah konflik. Kasih Tuhan memberi kita kesabaran, sehingga kita memiliki belas kasihan kepada musuh. Kasih Tuhan memberi kita pengampunan, sehingga kita mampu mengampuni. Semakin dalam kita tertanam di dalam kasih Tuhan, semakin besar kemampuan kita untuk memberi. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain,
Pada dasarnya kita memberi orang itu sebagian dari diri kita. Semakin banyak kita memberi kepada seseorang, semakin kita menjadi bagian dari orang tersebut. Ketika kita memberi kepada tetangga, orang asing, atau kepada anggota keluarga yang sulit, kita akan melihat diri kita di dalam diri mereka. Dan dengan cara itulah kita akan mampu mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kepada orang-orang yang membuat kita tertantang untuk mengasihi, berikan sesuatu kepada mereka. Senyuman, pujian, atau bantuan kecil. Saat kita melakukannya, kita akan melihat perubahan terjadi. Semakin banyak kita berikan, semakin banyak kasih yang kita berikan akan mendatangkan semakin banyak kasih yang kita terima. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ingatlah, kita secara individu dikasihi Yesus dan telah mendapatkan pengampunannya yang penuh kasih. Marilah kita berjalan bersama Yesus di masa Prapaskah ini. Kita percaya bahwa kerahiman dan belas kasih Allah akan memampukan kita untuk menjalani masa Prapaskah ini dengan baik dan penuh sukacita. Jadi, terimalah kasih Tuhan di dalam Kristus dan belajarlah mengasihi dengan murah hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehidupan di dalam Kristus yang telah Engkau berikan. Mampukan kami untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberian kita mengungkapkan kasih kita, walaupun dalam hal-hal kecil, berupa senyuman, pujian, dan bantuan kecil. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kasih yang kita berikan. Selamat berkarya melaksanakan tugas dan kewajiban kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.